Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Ramadhani. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan ini, saya akan sharing mengenai motivating employee dan penerapannya pada PT IRC Noak Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa topik. Yang pertama ini ada Early Theories of Motivation, Contemporary Theories of Motivation, dan Current Issue in Motivation. Yang pertama ini saya akan sharing mengenai Early Theories of Motivation. Langsung saja saya mulai presentasinya. Yang pertama ini ada Maslow Hierarchy of Need atau hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini diperkenalkan oleh Abraham Maslow dan dibagi menjadi kebutuhan manusia ke dalam 5 tingkat. Yang pertama ini ada kebutuhan fisiologis yang berupa makanan, air, dan tempat tinggal. Kemudian ada keamanan, kebutuhan akan keselamatan dan stabilitas. Kemudian ada kebutuhan sosial yang berupa kebutuhan untuk memiliki hubungan sosial seperti persahabatan dan pertemanan dan rasa memiliki. Selanjutnya ada kebutuhan penghargaan, di mana kebutuhan untuk mendapatkan penghormatan dan merasa dihargai. Kemudian ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu di mana kebutuhan tertinggi di mana seseorang ingin mencapai potensi yang maksimal. Menurut hierarki kebutuhan Maslow ini, individu akan memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu sebelum mereka fokus untuk ke tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Contohnya dapat dilihat di sini. Mereka harus memenuhi kebutuhan fisiologisnya dulu, yang seperti kebutuhan dasar seperti makan, air, dan tempat tinggal. Kemudian mereka harus memberikan kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kemudian yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, di mana setelah keempat kebutuhan tersebut terpenuhi, seseorang dapat melakukan pengembangan diri untuk mencapai tingkat potensinya yang maksimal. Saya dapat memberikan sedikit contoh di tempat kerja saya, di mana PT IRC Noak Indonesia yang bergerak di bidang manufacturing karet berupa produk otomotif rubber part dan industrial rubber part. Pada perusahaan saya ini, mereka menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti yang dijelaskan pada poin pertama, di mana fasilitasnya berupa kupon makan, sehingga ketika seseorang atau karyawan membutuhkan kebutuhan dasar tersebut, mereka dapat mencari atau menukarkan kupon tersebut dengan makanan atau minuman yang mereka inginkan. Serta PT IRC Noak itu sendiri telah menyediakan sebuah fasilitas area istirahat yang sangat nyaman, di mana mereka menyediakan suatu ruangan yang terdapat kursi-kursi, dan dulu sempat diberikan setiap satu orang karyawan diberikan kasur busa, sehingga ketika mereka istirahat, karyawan tersebut dapat menggunakan kasur yang telah diberikan. Namun karena banyaknya penyalahgunaan kasur tersebut, penggunaan kasur untuk istirahat telah ditiadakan. Selanjutnya ada kebutuhan keamanan. Pada perusahaan saya atau PT saya ini, mereka menyediakan sebuah asuransi kesehatan dan keselamatan kerja, serta menerapkan prosedur K3 yang dimana akan melindungi karyawan dari resiko kecelakaan. Pada poin kebutuhan sosial, PT IRC Noak Indonesia, mereka membuat sebuah kegiatan tim atau gathering secara berkala, serta menciptakan ruang kerja yang mendukung interaksi dan kolaborasi. Contohnya pada PT IRC Noak itu sendiri, seperti kegiatan QCZ, Jisuken, atau kegiatan improvement lainnya yang diterapkan secara berkelompok dan tidak fokus pada salah satu departemen, yang dapat dikatakan seperti lintas departemen, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sosial untuk memiliki hubungan sosial seperti persahabatan dan rasa memiliki. Selanjutnya ada kebutuhan penghargaan.
PT IRC NUAK memberikan sebuah penghargaan terutama pada karyawannya melalui SA atau Special Adjustment, di mana ketika karyawan memiliki prestasi yang sangat baik, PT IRC memberikan sebuah special adjustment yang berupa kenaikan gaji, seperti bonus, atau secara non-finansial dapat memberikan seperti piagam atau PIN yang menandakan karyawan tersebut berprestasi atau menghargai sebuah loyalitas. Selanjutnya pada kebutuhan aktualisasi diri. Mungkin perusahaan saya memenuhi kebutuhan pada poin 5 ini dengan cara memberikan program training yang dilakukan secara berkala dan memastikan semua karyawan mendapatkan training yang merata. Selanjutnya ada McGregor Theories X and Y, di mana teori ini atau terdapat dua teori, yang pertama ada teori X dan teori Y. Pada teori X, McGregor mengasumsikan bahwa karyawan secara alami tidak suka bekerja, cenderung menghindari sebuah tanggung jawab, dan membutuhkan pengawasan ketat. Manajer yang mengikuti teori ini biasanya menerapkan gaya manajemen yang otoriter. Kemudian ada teori Y. Teori Y ini mengasumsikan bahwa karyawan menyukai pekerjaannya, memiliki motivasi internal, dan dapat bertanggung jawab jika diberi kesempatan. Manajer yang menerapkan teori ini cenderung lebih demokratis dan memberdayakan karyawan. Pada PT IRC NUAK atau tempat saya bekerja, beberapa manajer menurut saya cenderung menerapkan teori Y, di mana para manajer lebih menekankan untuk setiap karyawannya bertanggung jawab atas pekerjaan mereka atau job desk mereka. Kemudian manajer PT IRC NUAK Indonesia atau tempat di mana saya bekerja cenderung menerapkan sebuah program yang memberikan motivasi internal, seperti melakukan briefing pagi atau briefing setiap shift-nya. Selanjutnya ada teori dua faktor Roseburg. Yang teori yang pertama ini ada faktor higienis, yang kedua ada faktor motivator. Faktor yang pertama atau faktor higienis ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang jika tidak ada akan menyebabkan seseorang atau karyawan merasa tidak puas, seperti gaji atau kondisi pekerjaannya dan kebijakan perusahaan. Namun, keberadaannya ini tidak otomatis memberikan motivasi. Selanjutnya ada faktor motivator, di mana faktor-faktor ini yang dapat meningkatkan motivasi, seperti pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, dan pengembangan diri. Faktor ini mempengaruhi kepuasan dan motivasi karyawan. Teori ini menjadi dasar penting dalam memahami apa yang ingin atau yang dapat memberikan dampak kepada individu atau karyawannya dalam lingkungan kerja untuk memberikan motivasi. Ada beberapa faktor pada faktor motivator dan higienis faktor, di mana pada faktor motivator ini terdapat seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada penghargaan, achievement, recognition, work itself, responsibility, advancement, growth. Dan ada pada faktor higienis faktor, ada supervision, company policy, relation with supervisor, working condition, salary, relationship with peers, personal life, relationship with subordinates, status, dan security. Selanjutnya ada contemporary theories of motivation. Teori selanjutnya adalah goal setting theory atau teori pendekatan tujuan, di mana tujuan yang jelas dan spesifik dapat meningkatkan kinerja, dan tujuan yang menantang cenderung lebih memotivasi dibandingkan tujuan yang mudah-mudah saja. Yang ketiga ini ada komitmen pada tujuan dan umpan balik reguler penting.
Terus keterlibatan dalam penetapan tujuan dalam meningkatkan motivasi. Pada gambar di bawah ini merupakan diagram alur dari penetapan tujuan, di mana pada alur yang pertama ini goals are public, individual has internal locus of control, self-set goals. Pada tahap pertama ini dimulai dengan menetapkan sebuah tujuan yang spesifik serta menantang sehingga dapat memberikan sebuah arah yang sangat jelas bagi karyawannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Selanjutnya ada committed to achieving, di mana setelah tujuan telah diterima oleh seluruh karyawan memiliki komitmen untuk mencapai tujuannya, terutama jika tujuan-tujuan yang telah dikomunikasikan sebelumnya telah dipublikasikan, sehingga karyawan memiliki kendali diri dan memotivasi dirinya untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya terdapat motivation, intention to work toward goal. Pada tahap ini, faktor-faktor yang telah berkontribusi terhadap motivasi karyawan dapat bekerja untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah itu terdapat self-generate feedback on progress, di mana karyawan memberikan umpan balik pada diri mereka sendiri mengenai kemajuan apa yang telah mereka capai, yang membantu mereka untuk menilai dan memperbaiki upaya yang telah dilakukan. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah higher performance plus goal achievement. Dengan motivasi dan umpan balik yang telah diterima oleh karyawan tersebut, karyawan akan mencapai kinerja yang lebih tinggi dan berhasil memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Diagram ini memberikan sebuah gambaran bagaimana penerapan tujuan pada suatu organisasi yang tepat, sehingga menimbulkan sebuah partisipasi dalam penempatannya yang dapat menimbulkan keyakinan diri bagi seluruh karyawan yang memberikan partisipasi pada organisasi tersebut, serta dapat memberikan umpan balik secara keseluruhan yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, merancang pekerjaan yang memotivasi. Untuk merancang sebuah pekerjaan yang dapat memberikan motivasi terhadap karyawannya, kita dapat menggunakan varietas keterampilan, identitas tugas, dan signifikansi tugas. Pada varietas keterampilan, kita dapat meningkatkan motivasi dari seorang karyawan dengan menawarkan berbagai keterampilan dalam pekerjaannya, yaitu dengan mengembangkan skill dari karyawan tersebut melalui program-program yang ditawarkan oleh perusahaan. Pada PT YRC Inov Indonesia atau tempat saya bekerja, mereka melakukan varietas keterampilan ini melalui program-program tahunan atau program yang dilakukan secara periode tertentu, seperti Jisuken, yang dimana dia menerapkan sebuah inovasi yang sudah terjadi di PT YRC Inov itu sendiri dan diterapkan di supplier ataupun sebaliknya. Kemudian ada program QCC, di mana program ini diwajibkan bagi seluruh karyawan, terutama untuk supervisor, di mana mereka harus membuat sebuah tema yang dapat memberikan nilai positif. Kemudian ada identitas dan signifikansi tugas. Kita dapat memberikan motivasi dengan memastikan karyawan yang bekerja telah memahami dampak positif dari pekerjaan mereka yang telah mereka lakukan terhadap perusahaan. Selanjutnya adalah equity theory atau teori keadilan. Teori ini dikemukakan oleh J. Stacy Adams dan didasarkan pada prinsip keadilan. Menurut teori ini, karyawan akan cenderung membandingkan input di sini adalah sebuah usaha, keterampilan, dan pengalaman yang mereka berikan dengan output seperti gaji, pengakuan, dan penghargaan mereka yang dibandingkan dengan karyawan lainnya. Jika mereka merasa tidak seimbang, baik terlalu tinggi atau terlalu rendah, mereka akan cenderung memotivasi diri mereka untuk
mengusahakan keseimbangan yang mereka inginkan seperti karyawan yang mereka bandingkan. Contohnya ketika misal dari salah satu karyawan ini mendapatkan bonus atau penghargaan yang berbeda dari karyawan lainnya. Sedangkan karyawan tersebut merasa bahwa input yang dia berikan sama seperti karyawan yang dia bandingkan. Namun bonus atau output yang mereka terima itu berbeda. Nah, karyawan tersebut akan cenderung mengurangi upaya kerja mereka atau mencari kompensasi tambahan. Jadi, inti dari teori ini adalah motivasi karyawan dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap keadilan di tempat kerja. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, terdapat gambaran. Di sini dapat dikatakan ada outcomes A, input A kurang dari outcomes B. Ini dapat dikatakan seperti rasio comparison. Ketika rasio A kurang dari rasio B, maka karyawan akan merasa kurang dihargai atau merasa tidak adil. Namun, jika rasio hasil outcomes A per input A sama dengan kontribusinya sama, maka karyawan akan merasa adil dan merasa puas. Kemudian, jika rasionya lebih tinggi, karyawan akan terlalu merasa dihargai, sehingga akan berpotensi merasa ketidaknyamanan atau merasa bersalah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori keadilan ini menggarisbawahi pentingnya sebuah keadilan dalam lingkungan kerja untuk menjaga kepuasan masing-masing karyawan dan produktivitas karyawan. Selanjutnya ada current issue in motivation atau masalah yang sering terjadi atau masalah yang sedang terjadi di motivasi karyawan atau tenaga kerja. Yang pertama ini ada jadwal kerja fleksibel, di mana compressed work week, di mana karyawan bekerja dengan memaksakan diri dengan bekerja lebih lama dalam satu harinya untuk menyelesaikan jam kerja mingguan dengan sedikit hari. Di sini dapat dikatakan bahwasannya karyawan akan memenuhi total jam kerja mereka dalam seminggu dengan hari yang lebih sedikit, sehingga pada hari-hari tertentu mereka akan bekerja lebih lama dibandingkan dengan karyawan lainnya. Kemudian ada flexible work hours, di mana karyawan akan dapat memilih jam kerja yang sesuai dengan mereka, asalkan memenuhi total jam kerja yang telah disepakati. Kemudian ada job sharing, di mana 2 atau lebih orang berbagi tanggung jawab dan jam kerja untuk satu posisi penuh waktu. Selanjutnya ada telecommuting, di mana karyawan dapat bekerja dari lokasi selain kantor utama untuk mengurangi waktu perjalanan dan meningkatkan fleksibilitas. Kalau saya dapat memberikan contoh di PT IRC Inwak Indonesia itu sendiri, untuk poin pertama ini kemungkinan tidak ada, karena pada perusahaan IRC ini dia cenderung setiap karyawannya terikat dalam waktu tiap harinya. Jadi karyawan tersebut tidak fleksibel, melainkan harus mengikuti jam kerjanya mereka. Karena kebanyakan di produksi terutamanya setiap karyawan itu udah dibagi jam-jamnya, terutama untuk yang shift. Kemudian untuk flexible hours, kalau di perusahaan IRC itu sendiri, flexible work hours ini mungkin terjadi di bagian office ya, cuman karena saya bekerja di lapangan atau di produksi, untuk flexible work hours ini tidak ada. Jadi mungkin kondisi tertentu saja, seperti ada abnormality atau kerusakan mesin. Kemudian ada job sharing. Pada poin job sharing ini mungkin terjadi pada PT IRC Inwak ketika ada urgensi untuk memenuhi kebutuhan. Khususnya pada departemen saya, departemen mixing, produksi mixing, di mana output yang dihasilkan ini merupakan bahan baku utama untuk proses produksi. Ketika
ketika salah satu kebutuhan itu urgent, kondisinya urgent, maka kebutuhan lainnya yang urgensinya di bawah urgensinya tidak sebanding dengan yang sedang dibutuhkan ini, maka karyawan tersebut akan dialihfungsikan sementara untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Maksudnya kebutuhan yang urgent ini. Kemudian pada poin keempat, mungkin untuk sekarang sudah tidak ada. Mungkin saya dapat memberikan contoh untuk PT IRC. Salah satunya pada poin keempat ini adalah ketika pada departemen saya atau departemen mixing ini sedang menjalankan salah satu project yaitu barcode system, di mana seluruh prosesnya itu terintegrasi. Nah, ketika ada proses yang mengalami masalah atau ada abnormality pada program yang tidak bisa saya tangani sendiri atau dari departemen saya tidak bisa menangani, maka saya akan mengkomunikasikan kepada teknisi yang di luar negeri, yaitu negeri Cina. Jadi mereka akan melakukan remote dari China untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Nah, ketika selesai, saya akan mencoba trial and error. Ketika itu berhasil dan tidak ada masalah, maka kita langsung akan putus komunikasi. Begitu. Jadi kita komunikasi dengan teknisi itu hanya ketika ada kebutuhan, dan itu pun kita lakukan secara remote dari China. Jadi teknisi tersebut tidak bekerja langsung di departemen saya, maksudnya di tempat produksi mixing ini, untuk mengurangi waktu perjalanan dan meningkatkan fleksibilitas. Selanjutnya ada memotivasi berbagai jenis karyawan. Kita tahu sendiri bahwa karyawan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, karena di suatu pabrik, khususnya di IRC, karyawan ini cenderung memiliki berbagai generasi, dan dapat saya katakan bahwa untuk sekarang IRC ini lebih banyak cenderung generasi yang lebih tua dari saya. Sehingga untuk memotivasi dengan banyaknya karyawan, dengan berbedanya karakteristik atau jenis-jenis karyawan, kita perlu metode khusus seperti pada poin pertama ini, dengan cara profesional, di mana kita dapat memotivasi dengan faktor intrinsik seperti pengembangan karir, tantangan, dan pengakuan keahlian. Selanjutnya ada pekerja kontrak atau sementara, di mana karyawan akan cenderung termotivasi oleh lingkungan kerja yang sportif, peluang peningkatan keterampilan, dan akses ke manfaat. Selanjutnya ada karyawan berpenghasilan minimum. Kita dapat memberikan motivasi terhadap karyawan dengan pengakuan, rasa aman, peningkatan keterampilan, dan insentif yang bermakna. Dengan meningkatkan rasa penghargaan dan kesejahteraan di tempat kerja, dapat memberikan karyawan maksudnya dapat memotivasi karyawan yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya, untuk menangani masalah-masalah untuk memotivasi, kita dapat menggunakan program penghargaan yang tepat. Contohnya pada manajemen terbuka, kita dapat memberikan motivasi terhadap karyawannya dengan membuka informasi keuangan perusahaan untuk melibatkan karyawan dalam memahami dan berkontribusi pada kinerja. Kemudian ada program opsi saham, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk memiliki saham sehingga mereka merasa terlibat langsung dalam kesuksesan perusahaan. Selanjutnya ada program pengakuan karyawan, menghargai karyawan berprestasi, meningkatkan semangat kerja. Saya dapat memberi contoh untuk perusahaan IRC atau tempat saya bekerja ini dari poin 1, yaitu manajemen terbuka, dan program opsi saham ini sepertinya kurang, karena yang saya tahu dan selama saya bekerja, untuk informasi keuangan perusahaan ini tidak pernah di-share atau dibagikan kepada seluruh karyawannya. Ini hanya yang mengetahui hanya level-level manajer ke atas, asisten manajer ke atas, sehingga karyawan-karyawan di bawahnya tidak tahu menahu mengenai informasi keuangan atau kondisi perusahaan.
Selanjutnya, untuk program pengakuan karyawan, ini mungkin cenderung yang lebih relevan untuk perusahaan IRC, di mana untuk perusahaan IRC itu sendiri setiap tahun ya, seperti 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali atau 25 tahun sekali, perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah mempunyai masa kerja 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 25 tahun. Dan juga memberikan intensif yang berbeda dari masa kerja yang lebih rendah. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.